Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kita pada hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap hingga menjadi terang. Baik, pertama-tama yang kami hormati Ibu Dr. Ida Komalasari, SPD MPD sebagai dosen pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga semua teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Selamat Hari Agung dan teman saya Dwi Putri Ramadhani. Di sini kami akan menyampaikan perihal materi yaitu pilihan kata. Baik, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, Mbak Dwi? Ya sudah. Oke. Nah, baik. Untuk definisi pilihan kata sendiri, pilihan kata atau dimaksud dengan diksi, itu pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak ataupun pembaca baik secara lisan maupun tulisan. Ketepatan dan kesesuaian sangat penting dalam rangka mengekspresikan dari maksud maupun tujuan kita ya. Diksi sendiri sangat menentukan gaya bahasa, baik gaya bahasa ditentukan oleh ketetapan dan kesesuaian pilihan kata. Dari kata, kalimat, paragraf, atau wacana menjadi efektif jika diungkapkan dengan gaya bahasa yang tepat. Gaya bahasa mempengaruhi terbentuknya suatu kejujuran, kesopanan, menarikan, ketingkatan, keresmian, ataupun realitanya. Mengapa sih kita harus memilih kata? Yang pertama itu kata-kata memiliki makna yang mirip. Lalu kata-kata harus sesuai dengan konteks, dan yang terakhir kata-kata memiliki nilai yang rasa dan nuansa maknanya. Terus bagaimana mampu memilih kosakata? Pertama, kita harus menguasai banyak kosakata yang luas. Lalu yang kedua, kita harus membedakan kata yang memiliki nuansa makna. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan dengan situasinya. Baik, untuk fungsi diksi sendiri, itu yang pertama itu melambangkan ide yang mau diungkapkan secara verbal. Yang kedua, membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat sehingga menyenangkan penyimak atau pembaca. Yang ketiga, mewujudkan komunikasi yang berterima. Yang keempat, menciptakan atmosfer yang kondusif. Yang kelima, menghindarkan dan mencegah perbedaan persepsi dan atau interpretasi. Yang keenam, mencegah salah pemahaman dan mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Saya lanjut untuk syarat-syarat ke ketutup ini. Nah, untuk syarat-syarat ketepatan pilihan kata, yang pertama, satu, membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. Apa sih denotasi dan konotasi tersebut? Denotasi yaitu kata yang bermakna lugas dan tidak bermakna ganda, sedangkan konotasi dapat menimbulkan makna yang bermacam-macam, lazim digunakan dalam pergaulan untuk tujuan estetika dan kesopanan. Contohnya sendiri misalkan makan, itu memasukkan sesuatu yang padat ke dalam mulut, itu sebenarnya kayak makan. Sedangkan konotasi, makan bisa berarti korupsi, contohnya dia diadili karena makan beton dalam proyek tersebut. Nah, padahal dia termasuk dalam hal korupsi. Itu perbedaan dari denotasi dan konotasi. Lalu lanjut untuk dapat membedakan kata-kata yang bersinonim, sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Dalam ini, pemakaian bahasa dapat memilih bentuk kata mana yang paling tepat untuk dipergunakan, sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapinya. Contohnya, agung, yaitu bisa disinonimkan kata besar maupun raya. Sedangkan mati bisa disinonimkan kata mangkat, wafat, maupun meninggal, ataupun innalillahi. Lalu yang ketiga, dapat membedakan kata-kata yang hampir mirip dengan ejaannya. Contoh, intensif, insentif, sedangkan interferensif, inferensi. Yang C,
preposisi atau proposisi, dan yang terakhir korporasi atau koperasi, dan banyak hal lainnya juga. Untuk selanjutnya, poin 4, dapat memahami dengan tepat makna kata-kata abstrak. Kata-kata yang bermakna konkret adalah kata yang maknanya dapat dibayangkan dengan panca indera. Sebaliknya, kata yang bermakna abstrak adalah kata yang sulit dibayangkan dengan panca inderanya. Menurut kata konkret, karena wujudnya dapat dibayangkan atau dapat tergambar dalam pikiran pemakaian bahasa, contohnya seperti kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan keamanan merupakan kata yang abstrak. Kata-kata yang abstrak tersebut hanya dapat dipahami oleh orang yang sudah dewasa dan terutama yang telah berpendidikan. Jadi, kata sendiri itu harus kita melihat kondisi di mana kita berbicara dengan seseorang. Lalu yang poin kelima, dapat membedakan kata umum dan khusus dengan benar. Jadi makna generik adalah makna umum, sedangkan makna spesifik adalah makna khusus. Makna umum juga berarti makna yang masih mencakup beberapa makna lain yang bersifat spesifik. Kata umum disebut dengan superordinate, sedangkan kata khusus disebut dengan hiponim. Kalau contohnya, seperti kita kendaraan itu merupakan masih bahasa umum, jadi belum spesifik atau khusus. Jadi misalkan kendaraan-kendaraan apa, jadi contohnya mobil, motor, bus, sepeda angkot kota, dan sebagainya itu merupakan makna khusus, kayak gitu. Sedangkan seperti contoh kedua, yaitu ikan, itu merupakan masih makna umum, jadi belum termasuk khusus. Jadi ikannya ikan apa, jadi yang termasuk dalam khusus sendiri seperti mujair, tawes, dan ikan sebagiannya. Lanjut ke nomor 6, pembentukan kata. Pembentukan kata ada dua cara, yaitu pembentukan dari bahasa Indonesia seperti kata daya tahan, tata bahasa, serba tahu, lepas tangan, lepas pantai. Lalu yang kedua, sorry saya nggak kelihatan. Nah, yang B, pembentukan dari bahasa asing seperti kata bank, valuta, wisata, dan lain-lain. Sorry. 7. Menggunakan kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Contohnya, kata penghubung antara berpasangan dengan dan, kata tidak dengan tetapi, bukan dengan melainkan, baik dengan mana maupun. Menggunakan yang kedelapan, menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan pasangan yang benar, misalnya sesuai dengan terdiri dari atas atau dari, terjadi dari, berbicara tentang, bergantung pada, dan lain-lain. Yang kesembilan, menggunakan imbuhan asing jika diperlukan, harus memahami maknanya secara tepat juga. Misalnya dilegalisir seharusnya dilegalisasi, koordinir seharusnya koordinasi. Yang ke-10, tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Jika pernah aman belum dapat dipastikan. Pemakaian kata harus menggunakan makna yang tepat dalam kamus. Misalnya modern sering diartikan sebagai subjektif canggih. Menurut kamus modern berarti terbaru ataupun mutakhir. Canggih berarti banyak cakap, suka mengganggu, rewel, bergaya intelektual. Lanjut. Nah, faktor yang mempengaruhi kemampuan berkomunikasi itu cara atau media komunikasi. Yaitu media komunikasi bisa berupa lisan, tulisan, langsung, tidak langsung, media cetak, media elektronik. Cara pemilihan media akan dipengaruhi pilihan kata dan bahasa yang digunakan. Lalu yang kedua, bidang pemakaian. Di mana bidang pemakaian ini pemilihan bidang filsafat, sastra, hukum, teknik, pertanian, kedokteran juga akan mempengaruhi pilihan kata dan bahasa yang digunakan dan sesuai dengan bidang ilmunya. Kalau dalam situasi bisa terjadi resmi, tidak resmi, setengah resmi, maka pemilihan bahasa pun berbeda walaupun sama menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, khalayak, yaitu memperhatikan khalayak atau lawan berbicara saat berkomunikasi. Lawan bicara dibedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, situasi sosial, dan lain-lain. Dan yang terakhir ya tujuan. Tujuan dari komunikasi akan pilihan bahasa yang digunakan. Untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya, oleh Mbak Dwi, dipersilakan. Baik, selanjutnya bentuk serapan ada 4 macam, yaitu yang pertama,
kata sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, contohnya bank, opname. Yang kedua, menyesuaikan kata dengan ejaan bahasa Indonesia, contohnya seperti standar menjadi standar, university menjadi universitas. Yang ketiga, menerjemahkan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia, contohnya up to date menjadi mutakhir. Yang keempat, tetap sesuai aslinya karena keuniversalannya, contohnya de facto dan cum laude. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan memilih kata dalam situasi resmi. Yang pertama, hindari kata yang lazim dalam bahasa tutur, seperti kata nongkrong, enggak, dan lain-lain. Yang kedua, pilihlah kata sesuai tempat dan suasana pembicaraan, seperti pemilihan tunanetra atau dengan kata buta, tunarungu atau dengan kata tuli. Yang ketiga, hindari kata yang tidak lazim, seperti kata laskar, puspa, dan konon. Penggunaan kata tidak hemat. Salah satu ciri pemakaian bahasa yang efektif adalah pemakaian bahasa yang hemat kata tetapi padat isi. Namun dalam komunikasi sehari-hari sering dijumpai pemakaian kata yang tidak hemat atau boros. Contohnya, sejak dari bisa menggunakan salah satunya saja, agar, supaya, demi, untuk, adalah, merupakan, seperti, sebagai, dan lain-lain. Selanjutnya, ketepatan pemilihan kata. Agar dapat mengungkapkan gagasan, pendapat, pikiran, atau pengalaman secara tepat dalam berbahasa baik lisan maupun tulisan, pemakai bahasa hendaknya dapat memenuhi beberapa persyaratan atau kriteria di dalam pemilihan kata. Kriteria yang dimaksud adalah ketepatan, kecermatan, dan keserasian. Yang pertama, ketepatan. Ketepatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat atau gagasan itu dapat diterima secara tepat pula oleh pembaca atau pendengarnya. Yang kedua, kecermatan. Kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu, agar dapat memilih kata secara cermat pemakai. Bahasa ditutur untuk memahami ekonomi bahasa dan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyebabkan kemubaziran. Sebagai contoh, disebabkan oleh fakta bisa menggunakan kata karena, mengajukan saran bisa menggunakan kata menyarankan, melakukan kunjungan bisa dilainkan dengan kata berkunjung. Yang ketiga, keserasian. Keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakainya. Konteks pemakainya yang dimaksud dalam hal ini erat kaitannya dengan faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Selanjutnya, kata baku dan tidak baku. Di dalam PPT ini sudah terlampir contoh-contoh kata baku dan tidak baku, yaitu kongres, kata tidak bakunya kongres, jadwal, jadwal, karir, karir, kompleks, kompleks, manajemen, manajemen, metode, metode, nahkoda, nahkoda, stasiun, stasiun, khawatir, khawatir, ekstrim, ekstrim, syahdu, sahdu, legalisasi, dan legalisir. Selanjutnya yaitu kesesuaian kata. Syarat kesesuaian kata yaitu yang pertama menggunakan ragam baku dengan cermat dan tidak mempuradakan penggunaannya dengan kata atau kata tidak baku yang hanya digunakan dalam pergaulan. Misalnya hakikat baku, hakikat tidak baku, konduit baku, kondit tidak baku. Yang kedua yaitu menggunakan kata yang berhubungan dengan nilai sosial dengan cermat. Misalnya, kencing itu termasuk tidak sopan, bisa diganti dengan buang air kecil yang lebih sopan. Pelacur itu termasuk kata yang lebih kasar, bisa diganti dengan tuna susila
yang lebih halus. Yang ketiga, menggunakan kata berpasangan atau idiomatik dan berlawanan makna dengan cermat. Misalnya, sesuai, bagi, ini dalam artian salah, sesuai dengan, itu yang benar. Bukan hanya, melainkan juga, itu termasuk benar. Bukan hanya, tetapi juga, itu salah. Tidak hanya, tetapi juga itu benar. Yang keempat, menggunakan kata dengan nuansa tertentu. Misalnya, berjalan lambat. Slide-nya tolong. Belum berubah kan, Mbak? Belum. Ini sudah berubah sih. Lambat, mengesot, merangkak, merah darah, merah hati. Yang kelima, menggunakan kata ilmiah untuk penulisan karangan ilmiah dan komunikasi non-ilmiah, yaitu surat menyurat, diskusi umum, menggunakan kata populer, misalnya argumentasi atau ilmiah, pembuktian, itu dalam kata populer, psikologi itu dalam kata ilmiah, ilmu jiwa itu dalam kata populer. Yang keenam yaitu menghindari penggunaan ragam lisan pergaulan dalam bahasa tulis, misalnya tulis, bahasa kerja, bahasa lisan, menulis, menuliskan, membaca, membacakan, bekerja, mengerjakan, dikerjakan dalam bahasa tulisan. Selanjutnya, jenis makna. Yang pertama yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referensi, makna yang sesuai dengan hasil observasi, alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Makna leksem, contohnya, tikus itu mati diterkam kucing. Kata tikus makna leksikalnya adalah sebangsa binatang pengerat yang dapat menyebabkan timbulnya tipes. Selanjutnya itu makna gramatikal adalah makna yang timbul karena proses gramatikal atau tata bahasa. Makna ini sering juga disebut makna kontekstual atau makna situasional. Proses gramatikal seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi. Yang kedua yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Pembeda makna denotatif dengan konotatif didasarkan pada ada atau tidaknya nilai rasa pada sebuah kata. Makna denotatif adalah makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman lainnya, atau dengan kata lain makna sebenarnya. Misalnya, wanita dan perempuan secara denotatif bermakna manusia dewasa bukan laki-laki. Makna konotatif adalah makna kiasan atau makna tambahan atau yang muncul karena nilai rasa. Contoh, merah putih bermakna denotasi atau secarik kain yang berwarna merah dan putih. Tetapi bila makna konotasi dapat diartikan merah berarti berani dan putih berarti suci. Yang ketiga, makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, makna yang sesuai dengan preferennya, makna yang bebas dari asosiasi atau hubungan apapun. Menurut Scher 1994, makna konseptual ini sama dengan makna referensial, makna leksikal, dan makna denotatif. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan keadaan di luar bahasa. Misalnya, melatih berasosiasi dengan makna suci atau kesucian. Sekian dan terima kasih.